Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Siang sehat. Ya, terima kasih atas pemenuhan undangan saya untuk kita kumpul di kelas 6B ini ya, dalam acara diseminasi penggunaan TIK secara adaptif dalam pembelajaran subindikator 125. Ya, jadi kemarin ketika saya 1 minggu 5 hari di Solo, itu kami dari 30 peserta dari Kabupaten Banyumas ini mempelajari tentang penggunaan TIK untuk pembelajaran. Lah, mengapa sih dari BPGP ini mengangkat materi tentang penggunaan TIK secara adaptif di dalam pembelajaran? Ini ada faktornya nih Bapak Ibu. Jadi ketika kita melaksanakan refleksi pada PMM dan itu terbaca pada rapor pendidikan, itu hampir guru itu lemah pada kompetensi pedagogik, terutama pada subindikator 125, yaitu tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Seperti itu ya. Terus tujuan daripada pengimbasan pembelajaran TIK yang adaptif dalam pembelajaran itu yang pertama adalah mengidentifikasi. Jadi kita terlebih dahulu sebelum melakukan menggunakan TIK adaptif pada pembelajaran, itu kita yang pertama adalah mengidentifikasi apakah kita perlu menggunakan TIK ataupun tidak. Nah, setelah kita memerlukan TIK kepada proses pembelajaran kita, kemudian kita identifikasi TIK apa, TIK yang seperti apa yang akan kita gunakan dalam pembelajaran. Kemudian kita mengeksplorasi, yaitu kita istilahnya menyepakati antara guru dengan siswa, antara guru dengan kepala sekolah. Ini loh TIK yang akan kita gunakan. Seperti itu ya. Kemudian kalau sudah mendapat persetujuan dari siswa, dari guru dan dari wali murid, kita itu langsung mempraktikannya di dalam proses pembelajaran. Kemudian apa sih itu yang namanya TIK adaptif? Nah, ini besok juga akan kita bahas dalam in-house training kita besok pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Ini besok mengenai ini ya Bapak Ibu. Jadi TIK adaptif sendiri itu adalah mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Sedangkan adaptive learning atau pembelajaran adaptif yaitu metode yang menggunakan teknologi untuk menyediakan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Jadi dalam penggunaan TIK ini juga kita harus memperhatikan kebutuhan atau karakteristik dari materi dan dari peserta didik itu sendiri. Tidak sembarangan kita menggunakan TIK untuk anak-anak ataupun TIK dalam pembelajaran. Harus sesuai dengan materi ataupun tujuan daripada pembelajaran tersebut. Itu yang namanya TIK adaptif. Nah, di sini penggunaannya itu harus istilahnya memuat dua elemen. Yang pertama yaitu kebutuhan belajar murid sesuai jenjang. Jadi kalau kita jenjang SD diajarinya misalkan tiktokan yang bergaya-gaya seperti itu kan tidak, istilahnya bukan jenjangnya SD ya. Terus harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kalau di SD mungkin kodrat zamannya itu memang sama sekarang adalah zaman penggunaan TIK ya. Hampir semua siswa itu sudah mengetahui yang namanya IG, TikTok, Facebook, apalagi game ya. Jadi kita juga harus mengikuti perkembangan daripada siswa itu sendiri. Tetapi dalam penggunaan TIK-nya
itu harus sesuai, sekali lagi sesuai dengan kebutuhan belajar murid dan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, jenis-jenis TIK adaptif itu ada 4. Yang pertama adalah blended learning. Nah, ini biasa digunakan untuk luring dan daring. Itu contohnya adalah LMS yang mungkin sekarang lagi PPG atau sudah PPG, itu kan pasti kenal dengan yang namanya LMS. Kemudian ada PMM yang sering kita buka, ada Google Classroom dan Microsoft Teams. Ini adalah aplikasi daripada Google. Kemudian yang kedua adalah e-learning sepenuhnya online, itu ada Google Meet dan Microsoft Teams ataupun Zoom. Yang sering kita gunakan adalah Google Meet dan Zoom ya. Ini waktu kita corona ya, ini sering menggunakan Zoom sampai sekarang ya. Kemudian yang ketiga adalah mobile learning atau smartphone atau tablet. Ini contohnya adalah Subcut, KineMaster, media pembelajaran berbasis Android. Ini biasanya lebih ke untuk mengedit video. Nah, kalau gamifikasi ini adalah permainan dalam proses pembelajaran. Ini yang sering kita gunakan untuk asesmen pembelajaran. Itu ada Kahoot, ada Word Wall, dan ada Quizizz dan lain sebagainya. Ini besok nanti kita kupas sedikit. Besok di waktu IHT nanti akan lebih dikupas lagi tentang gamifikasi. Karena apa? Dalam siswa SD, siswa kita adalah siswa SD tingkat dasar, itu masih suka yang namanya game ya. Jadi kita sajikanlah sekali-kali tentang asesmen tapi menggunakan game. Jangan asesmen itu hanya kertas dibagi, dikerjakan, dikumpulkan seperti itu ya. Jadi mari kita sekali-kali memakai Kahoot ataupun Word Wall ataupun Quizizz. Jadi ada 4 jenis TIK yang adaptif yang sering kita gunakan. Lah, fungsinya apa kok kita menggunakan TIK? Yang pertama adalah pembelajaran yang dipersonalisasi ya. Jadi itu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Kemudian yang kedua adalah interaksi dan kolaborasi. Jadi penggunaan TIK itu ada istilahnya interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, ataupun siswa dengan kepala sekolah misalkan seperti itu ya. Jadi TIK yang kita gunakan itu harus ada interaksi dan kolaborasi antara siswa dengan siswa ataupun siswa dengan guru. Kemudian yang ketiga adalah fungsinya untuk akses ke sumber belajar yang luas. Ini misalnya kita gunakan YouTube ataupun Google, begitu ya. Ini akses ke sumber belajar yang luas. Kemudian yang keempat adalah feedback yang cepat dan efektif. Jadi kalau kita menggunakan Quizizz, kemarin saya mencoba menggunakan Quizizz, ini feedback yang cepat dan efektif, sangat cepat Bapak Ibu. Jadi ketika kita menggunakan asesmen Quizizz, tanpa kita koreksi sudah keluar hasilnya begitu. Itu kemarin saya menggunakan Quizizz berbasis paper ya. Jadi kita hanya istilahnya menyekan, kemudian di situ langsung keluar mana siswa yang menjawab paling benar, siswa yang paling cepat, itu udah ada semuanya. Jadi kalau kita menggunakan TIK itu lebih cepat tanpa kita harus bersusah payah koreksi-koreksi begitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pengembangan keterampilan digital. Otomatis untuk kita dan untuk siswa kita itu lebih berkembang dari segi digitalnya, tidak monoton menggunakan kertas. Kemudian yang selanjutnya adalah mengatasi kendala waktu dan tempat. Ya, mengatasi kendala waktu dan tempat. Mungkin kita sedang sibuk, kita bisa mengirimkan link kepada siswa-siswa kita untuk mengerjakan. Nah, kita misalnya sedang dinas luar seperti itu, ini bisa. Itu ya. Terus yang selanjutnya, TIK adaptif untuk pembelajaran di kelas. Ini adalah platform pembelajaran online. Ini masih kayak tadi Google Classroom.
kemudian LMS juga, virtual reality dan augmented reality. Ini contohnya adalah menghadirkan dunia nyata ke dalam pembelajaran. Kemudian ada artificial intelligence AI, contohnya ChatGPT dan Gemini. Sudah pernah pakai Bapak Ibu? Oh belum. Ini ya, kalau membuat modul ajar atau membuat istilahnya RPP gitulah ya, ini dengan Gemini, ChatGPT atau Gemini itu langsung sudah keluar semuanya Bapak Ibu, tanpa kita harus bersusah payah untuk cari di Google. Iya, udah cerdas sekali ini. Gemini ya. Langsung selesai, tinggal kita copy paste ke Word, selesai guys. Karena ya caranya ketik Gemini di Google. Nanti ikuti alurnya udah. Enggak, nah nanti kita buka Gemini ya, terus di situ ada istilahnya mau mencari tentang apa, kayak di Google sih sebenarnya. Bukan. Ya, terus yang selanjutnya adalah permainan edukasi. Ini masih yang tadi Krisis dan Kahoot. Terus studi editing masih CapCut, Canva, KineMaster, Filmora dan lain-lain. Yang sering kita gunakan adalah Canva sama CapCut mungkin ya. Canva bisa Bapak Ibu? Sedikit bisa. Kalau CapCut bisa, pintar ya, apalagi tinggal pasang template ya, langsung jadi. Iya. KineMaster ya. Nah ini ke jenis-jenis TIK yang sering digunakan dalam pembelajaran. Ini ada Canva. Ini loh Bapak Ibu. Apa? Hafal sekali. Kalau ini YouTube ini coba dikatakan hafal sekali. Kalau ini apa ini? Logo apa ini? IG ya. Apa le? Ya. Kalau ini Canva dengan KineMaster otomatis untuk presentasi ataupun untuk editing video ya. Kalau YouTube, terus apa ini? TikTok, terus IG, ini untuk ibaratnya mencari sumber belajar yang lain gitu ya. Mau mencari ice breaking misalnya. Nah, di sini itu ada semuanya. Terus kalau Quizlet, Wordle dan Kahoot ini untuk asesmen, lebih ke asesmen pembelajarannya. Kan ini semuanya adalah bentuknya untuk permainan anak-anak. Kemudian ada ini Mbak Gemini dan ChatGPT, ini untuk yang kayak Google tapi lebih istilahnya kalau saya katakan lebih canggih lagi gitu. Nah yang pertama adalah Canva. Nah ini adalah desain tampilan pertama dari Canva, sudah tidak asing ya Bapak Ibu. Jadi ada beranda, proyek, template dan ada semuanya di sini. Kemudian ada istilahnya hal-hal yang sudah kita lakukan ataupun hal-hal yang sudah kita rancang sebelumnya, ini sudah ada di samping sini. Dan kita mau mendesain apa hari ini juga tinggal pilih begitu ya. Canva udah tidak asing lagi. Kemudian yang kedua CapCut apa CapCut bacanya? CapCut. Oh ya, CapCut. Ya, CapCut atau CapCut ya. Sudah tidak asing lagi juga ya. Jadi di sini ada beberapa template ya. Di sini ada menu template. Ini sudah ada template-template yang dengan bebasnya kita gunakan. Misalnya kita buat video bersama anak, terus kita edit dengan template atau tulisan yang sudah ada. Ini sudah sangat apa ya, populer, sangat familiar untuk kita semua ya. Terus kalau mau edit video kita dibuat yang baru gitu. Kemudian oh ya, TikTok. Nah, ini ada TikTok. Tinggal kita pilih di apa ini pencarian, kita mau mencari apa di TikTok tersebut. Nanti secara otomatis langsung muncul nih Bapak Ibu. Kayak saya misalnya ini
Nah, game pembelajaran, produk media pembelajaran video. Nah, ini adalah riwayat-riwayat yang sering dicari oleh orang lain ataupun dicari oleh kita. Terus IG. Nah, IG itu hampir sama dengan TikTok ya. Tapi kalau IG itu biasanya kalau saya sering gunakannya itu ya untuk mencari pembelajaran yang sudah. Kalau di TikTok itu kan lebih ke umum ya, ada yang joget-joget, ada yang nyanyi seperti itu. Terus quizzes lah, ini adalah tampilan quizzes Bapak Ibu, tampilan beranda daripada quizzes. Di sini juga sudah ada istilahnya apa ya, mau memakai template yang sudah ada ataupun soal yang sudah ada itu ada di quizzes Bapak Ibu. Jadi kita misalnya males lah membahas soal seperti itu, ini di quizzes itu sudah ada, tinggal kita cari tentang apa gitu di sini. Misalnya saya ini tentang kemarin keragaman sebagai sunatullah, nanti kita cari di sini itu sudah menemukan berbagai referensi soal-soal tentang misalkan tadi saya keragaman sebagai sunatullah, itu sudah ada semuanya di quizzes Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu mau menggunakan ataupun tidak, betul ya. Terus yang selanjutnya adalah word wall ya. Kalau word wall ini sepengetahuan saya Bapak Ibu, jadi dulu word wall itu adalah 5 kali penjajalan apa ya, 5 kali simulasi ya, 5 kali simulasi. Tapi kemarin saya buka lagi itu hanya 3 kali simulasi Bapak Ibu. Jadi kalau word ini lebih ke berbayar, jadi hanya 3 kali simulasi, selanjutnya sudah tidak bisa. Jadi misalkan saya tentang ibadah haji, tentang kecepatan debit, terus ini tentang apa kemarin ya, CBP rupiah, ini sudah tidak bisa dipakai lagi Bapak Ibu. Jadi udah 3 ya udah selesai gitu, paling ganti akun gitu. Kalau kemarin saya ganti akun jadi, tapi itu 3 lagi. Jadi misalkan ini nggak bisa disimpan buat pembelajaran tahun depan, misalkan ini disimpan buat pembelajaran tahun depan, itu tidak bisa. Jadi harus ibaratnya ganti dibuang ganti gitu, tidak bisa menyimpan sebanyak mungkin gitu ya. Jadi kalau mungkin nanti coba Bapak Ibu buka, kalau kemarin saya buka itu hanya 3 kali percobaan, yang selainnya adalah berbayar, entah itu bulanan ataupun tahunan. Tapi kalau word wall ini sih menarik nih Bapak Ibu, jadi tampilannya itu lebih banyak dan bisa, kalau ini satu-satu. Jadi misalnya kita membuat game di word wall itu bergantian antara siswa yang satu dengan siswa yang lain, itu mengerjakannya bergantian, tidak seperti yang tadi quizzes. Kalau quizzes ini bisa berbarengan kayak game percepatan gitu, jadi semuanya kalau boleh membawa dan memakai handphone, itu semua siswa membawa handphone, nanti di situ semua siswa memegang dan mengerjakan soal di quizzes dengan handphone masing-masing secara bersamaan, itu bisa. Tapi kalau word wall sepengetahuan saya itu belum bisa ya, jadi harus selang-seling. Kemudian ada kahot Bapak Ibu, ini sih saya belum pernah coba nih kahot, jadi mau mencoba silakan. Saya dulu pernah sepi 1 kali tapi belum memperhatikan gitu kalau kahot. Nah, ini ada tampilan dari ChatGPT. Nah, ini adalah tampilan Bapak Ibu, jadi silakan diklik saja di Google ChatGPT, nanti kita cari di sini. Misalkan di sini kirim pesan ke ChatGPT, mau mencari tentang apa, misalkan mau belajar kelas 1, terus temanya apa, tujuan pembelajarannya apa, misalkan ini sudah ada dan langsung dibuatkan Bapak Ibu. Jadi ChatGPT itu mengetik langsung. Ketika kita mengetik di sini, kemudian kita enter atau searching, ini langsung otomatis nulis sendiri. Begitu juga dengan ini Gemini.
Bu Feby sudah pernah Gemini? Ini adalah aplikasi AI, apa itu bacanya? AI ya, pintar. AI ya, ini adalah salah satu aplikasi AI. Chat Gemini, Chat GPT dan Gemini itu adalah aplikasi apa tadi? AI, iya. Jadi kita tinggal menulis langsung. Kita enter atau searching, nanti otomatis Gemini dan Chat GPT itu nulis begitu. Nanti kita tinggal copy paste di Word begitu. Terus praktik pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Untuk yang selanjutnya, bagaimana kita mempraktekkan TIK dalam pembelajaran? Yang pertama, otomatis di dalam modul ajar gitu ya. Jadi kalau menerapkan TIK adaptif, otomatis di modul ajarnya juga kita tuliskan di bawah Ibu. Jangan kita pakai kuisis tapi di modul ajarnya tidak ada, ya tidak muncul ya. Jadi antara praktek dengan modul ajar itu harus sinkron ya. Kemudian kalau sudah selesai di modul ajar, nanti kita langsung praktikan. Nah, tetapi dalam pemilihan TIK harus mengingat tentang kesesuaian antara materi, tujuan pembelajaran dengan itu tadi TIK-nya ya. Jadi tujuan pembelajarannya apa, nanti TIK-nya apa, nanti nggak nyambung. Jadi disambungkan terlebih dahulu di dalam modul ajar, baru kita praktekkan. Oh, kami. Ayo Bupati. Ayo. Kelas 1 besok ya. Joget. Tepuk tangan. Ya, oke. Ya, jadi ini ada contoh kemarin ya. Kemarin waktu supervisi ya dengan observer Bu Arni ya, karena pada ke GOR semua ya. Jadi saya melakukan observasi dengan melakukan proses pembelajaran yang menggunakan TIK adaptif Bapak Ibu. Jadi TIK yang saya gunakan di sini itu ada yang pertama adalah Canva otomatis Bapak Ibu. Seperti sekarang ini saya menggunakan Canva untuk PPT-nya.
untuk tampilan materinya. Kemudian ada apa ya, istilahnya video pembelajaran, berarti kan dari YouTube nih, jadi berarti ada dua, Canva dan YouTube. Kemudian untuk penguatannya saya pakai board wall, berarti 3, dan yang keempat saya pakai quizzes Bapak Ibu. Jadi untuk asesmen pakai quizzes lah. Besok ada yang mau mencoba menggunakan quizzes, ini caranya saya tampilkan dulu. Kalau Canva dan YouTube udah paham nih Bapak Ibu, jadi kita download di apa ya? Ya, download di YouTube, kita tampilkan di Canva ya. Kemudian untuk word wall-nya ya dilihat dulu. Nah, ini saya pakai apa tadi? YouTube, video yang bersumber dari YouTube. Nah, ini kemudian ada nyanyi bersama, nyanyi lagunya Rhoma Irama. Jika saya videonya saya ambilkan dari YouTube. Ya, kemudian langsung bagian penguatannya saja. Nah, ya ini menggunakan word, jadi anak yang berani maju nanti istilahnya diulang ya. Jadi untuk word soal lagi kalau saya sepengalaman saya sampai saat ini untuk word ya seperti ini Bapak Ibu. Jadi satu anak maju untuk menjawab pertanyaan yang ada di word wall. Kalau ini word wall saya pilih yang buka kartu. Jadi ketika anak megang milih nomor berapa, nanti kita di apa itu ya, di laptop kita klik nomornya, nanti otomatis kartunya buka seperti itu nggih. Itu adalah word wall. Lah kalau quizzes, nah ini saya buat contoh di quizzes asesmennya. Ini yang saya gunakan adalah quizzes berbasis paper. Nah ini, jadi anak-anak mungkin sudah pernah melihat di TikTok ataupun di IG ya, beredaran dulu pernah rame ini, yaitu quizzes dengan menggunakan paper. Jadi anak-anak itu hanya memegang satu kertas yang berisi apa ini namanya, kode apa ini ya? Ya barcode, berisi barcode. Lah barcode-nya ini di samping ini adalah A, B, C, D. Jadi setiap anak barcode-nya itu beda Bapak Ibu. Tapi sekali kita ngeprint bisa dipakai untuk selamanya. Begitu, misalkan saya udah ngeprint, mau dipakai oleh Bapak Ibu bisa silakan. Bisa saja. Jadi kalau mau awet ya ini dilaminating seperti itu ya. Jadi setiap anak ini barcode-nya beda-beda. Lah bagaimana memunculkan nama? Jadi ini ada namanya juga pakai board, tidak logo atau apa. Ini adalah nama anaknya. Ini yang di sini adalah nama anaknya. Ini nanti di ketika kita membuat quizzes ini nanti kita mencantumkan nama anak. Nama anak otomatis ketika anak itu memegang apa istilahnya barcode-nya, nanti ketika kita scan ini langsung sudah ada namanya. Lah tapi ini harus menggunakan HP juga Bapak Ibu. Jadi di laptop ada quizzes, di HP pun ada quizzes. Lah di HP-nya itu hanya untuk ini menyekan hasilnya siswa ya. Lah kemarin saya belajar, jadi ketika kertas nih Bapak Ibu, misalkan ini ada barcode-nya ya, ada barcode-nya A, B, C, D. Ketika kita jawabannya A misalkan,
kok kita scan-nya HP-nya dalam model potret, ini jawaban yang benar itu berada di atas Bapak Ibu. Ya, jadi misalkan jawabannya A, berarti huruf A-nya itu ada di atas. Tetapi ketika saya melakukan tuh, itu kan saya scan-nya HP-nya kan model landscape ya. Kalau model landscape, otomatis jawaban yang benar itu tidak di atas Bapak Ibu, tapi di samping kanan. Misalnya ini adalah A, jawabannya A tadi yang benar, berarti madepnya kayak gini. Jadi kalau mau nyetel model potretnya seperti ini, kalau model landscape, otomatis jawaban yang benar itu berada di tangan kanan. Berarti bocah anak itu berdirinya memposisikan kartunya itu seperti ini. Ya, jadi tergantung kita menyekennya Bapak Ibu. Jadi kalau mau menggunakan ini agak berhati-hati ya, karena kemarin saya seperti itu sih pengalaman kemarin. Jadi saya pakainya model landscape, ternyata jawaban anak itu salah semua. Lah, padahal anak itu jawabannya benar, hanya saja memposisikan kartunya itu yang salah. Ya, jadi kalau model potret yang jawaban yang benar berada di atas, misalkan jawaban D, ini sebelah sini D, berarti madepnya kayak gini. Begitu ya. Tapi kalau model potret kita menyekannya jawaban yang benar berada di tangan kanan D, berarti kayak gini. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi tergantung kita dalam menyekannya. Tapi gampangnya apa? Langsung keluar itunya. Iya, langsung mana anak yang jawabannya benar, mana anak yang jawabannya salah, dan langsung di resume sama kuisisnya. Nih Bapak Ibu. Jadi kalau yang hijau ini adalah pertanyaan yang benar, yang merah itu pertanyaan yang salah. Jawaban yang salah, ya, jawaban yang salah. Ini langsung ke data semuanya Bapak Ibu. Jadi misalnya ini namanya siapa? Skornya segini, oh jawabannya benar semua gitu. Ini udah ada di dalam kuisis, tidak perlu kita istilahnya itu tadi koreksi ya. Jadi kecepatan dalam mengasih umpan balik, nanti kita dalam pembelajaran langsung bisa memberikan umpan balik seperti itu Bapak Ibu. Udah selesai ya. Jadi begitulah oleh-oleh saya dari kemarin 5 hari di Solo. Monggo Bapak Ibu ada yang ingin bertanya mungkin tentang TIK adaptif. Insya Allah untuk besok hari apa tadi ya, Rabu, Kamis, dan Jumat itu juga akan dibahas. Ya, Rabu, Kamis, Jumat itu akan dibahas ini tentang di IHT kita. Narasumbernya dari UMP ya, sama dengan TIK berbasis adaptif. Untuk hari pertama adalah pemaparan materi, hari keduanya itu adalah praktek Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu akan praktek langsung membuat kuisis ataupun virtual mungkin. Nanti tergantung pematerinya. Iya. Nah, ini adalah tampilan daripada kuisis Bapak Ibu. Ya, jadi nanti anak menjawab. Jadi di layar itu hanya pertanyaannya saja. Anak hanya memegang barcode. Iya. Hanya memegang mau A apa B apa C apa D. Itu nanti sekali lagi yang benar itu di atas kalau kita scan-nya model potret. Tapi kalau scan-nya model landscape, yang benar, yang jawabannya benar berada di tangan kanan. Itu kalau kemarin. Begitu. Ini nggak bisa, nggak ada yang pegang barcode. Begitu. Ada yang ditanyakan mungkin Bapak Ibu atau tidak? Atau kita sudahi? Tidak ada yang bertanya? Oh ya, kalau tidak ada yang bertanya, saya tutup kegiatan diseminasi pada siang hari ini Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih atas bantuannya dan atas pemenuhan undangan saya untuk berkumpul di kelas 6 ini. Saya ucapkan lagi terima kasih. Bila ada pertanyaan di sini malu mungkin silakan pertanyaan lewat
WA mungkin di nomor 085 643 869 966 ya. Atau melalui email faridatumida708@gmail.com juga boleh. Sekali lagi terima kasih. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.